Seterusnya adalah tentang penjelasan dan langkah konkret saya pasca pengaduan dan laporan resmi saya di Propam Mabes Polri dan Irwasda Polda Sumatera Utara Senin lalu terkait dengan dugaan penyuapan yang diduga dilakukan oleh saudari DC selaku tersangka dan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of authority oleh penyidik siber Polda Sumatera Utara berinisial JPN. Saya sudah komunikasi, langsung saya turun ke Medan. Data yang saya bawa komplit, print out dari saudari Frida Ulianti Siregar, dan alhamdulillah saya diterima oleh Bapak Irwasda, Pak Nanang, dan saya serahkan semua dokumen. Dan tadi pagi saya kontak dengan beliau dan sudah diproses, dan disepakati penyidik diganti. Sedangkan unsur dugaan penyuapan di Bareskrim akan segera saya layangkan, dan saya minta Propam juga turun dari Mabes Polri karena ini harus diusut. Bukan masalah jumlah nominal atau nominal uangnya, tapi perbuatannya. 26 bulan kasus tak mutar-mutar. Dan jika ada dugaan keterlibatan jaksa pemeriksa, ini pun sudah kita amati dan akan kita ambil tindakan kalau itu ada. Jadi ini tidak main-main. Bayangin ya, baru kemarin kita lihat hakim, baru kejadian juga jaksa. Sekarang ada transaksi uang, dia penyidiknya ketemu di mall, perintah bawa paksa, tidak dibawa, malah ada transaksi. Nanti poin ini bisa ditambah terang. Ini kan gawat tuh. Jadi untuk kasus ini, Denis, kau siap-siap. Kasusmu dengan saya semakin panjang. Urusan piyama menyebar menjadi urusan berbau pidana. Kemudian tentang jawaban atau update informasi dan balasan dari kami tim hukum terhadap laporan saudari Denis Caliesta kepada saudari Frida Ulianti Siregar di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemarin Denis cuap-cuap di Instagramnya dengan menyebut Frida inilah seolah-olah aktor di balik ini semua. Ini nanti poin-poin pentingnya akan dijawab oleh Frida. Karena narasi yang dibangun sebagai pembentukan opini publik juga harus kami jawab dengan narasi. Dan nanti akan dijawab oleh Frida. Prinsipnya Ranlofom akan membantu Frida. Karena memang Frida tidak mengambil uang itu kalau hak dia dibayar. Terus dia bilang, gimana saya mau bayar? Gimana gue mau bayar? Orang tidak pernah dikasih ke gua bukti pembayaran transfer, malah suruh ke pribadi. Begitu Frida ya. Frida sudah bilang, dia nggak pernah urusan transaksi yang begitu kan. Itu orang lain kan. Itu ranahnya yang lain. Frida ini cuma report dan menjalankan perintah. Kirim ya kirim, kan itu doang.
masalah transaksi yang dia ceritakan itu. Dan aneh juga ya, aneh juga, masa seluruh karyawan dia itu mencuri menurut cerita dia, diduga mencuri. Kalau semuanya kulluhum ajma'in, kalau bahasa Arab, merampok, berarti ada yang nggak benar di lingkungan pekerjaan ini, gitu loh. Dan ternyata diduga ya, Dennis ini memang tidak profesional menangani pekerjaannya dan suka keluar ke tempat-tempat yang barangkali buat hiburan misalnya ya, sehingga mungkin dia tidak konsen dan tidak fokus, diduga. Jadi jangan kau yang tidak profesional terus kau persoalkan bahwa klien kami seolah-olah merampok hartamu dan uangmu sampai katanya ratusan juta. Orang kita hitung kok 4.550.000, tapi dipotong 7,8 juta plus 16 hari, lu masih bayar lagi sama Frida. Nanti di kasus ini, gajinya itu, info yang kami dapat, karyawanmu itu gajinya kadang-kadang terlambat dibayar, atau mungkin ukuran nominalnya. Nah karena itu kami akan datangkan ahli mengkaji tentang pengelolaan keuangan dan pembayaran dengan sebuah niat atau itikat baik dari seorang Frida. Jadi nggak usah Dennis terlalu menggebu-gebu di persoalan ini. Jangan dibilang kita tidak tahu bahwa oh kan bukan jumlahnya. Iya, kita nggak persoalkan jumlahnya. Tapi yang pasti kau mengakui bahwa ada uangnya yang belum kau bayar. Pengakuan itu bagian dari hukum yang juga bukti baik bagi klien kami. Kemudian sidang. Kemudian terakhir terkait dengan laporan Dennis Caresta di Polda Sumatera Utara. Poinnya bahwa saya pikir alhamdulillah informasi yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi, penyidik diganti. Memang sejatinya penyidik harus diganti. Kenapa saya bilang penyidik harus diganti? Setidaknya saya menemukan 3 perbuatan yang menyebabkan perkara ini menjadi lamban sekali dan ketidakprofesionalannya. Yang pertama yaitu ketidakprofesionalan hakim dalam menangani sebuah perkara. Perkara ini sudah memasuki bulan ke-26. Artinya sudah 3 tahun lamanya. Padahal ini adalah perkara dengan kategori ringan atau mudah karena hanya pencemaran nama baik. Dari banyaknya perkara yang sudah kami tangani, informasi dari penyidik kenapa ini lamban, karena jaksa selalu menyampaikan P19. Artinya begini teman-teman, P19 itu adalah catatan dari jaksa terhadap berkas perkara, apa yang kurang gitu. Artinya apa yang disampaikan jaksa dalam P19 itu hanya perlu di follow up, itu hanya perlu dilengkapi dan ada poin-poinnya, apakah meriksa ulang tersangka atau menyita berkas perkara gitu. Ini hanya perlu waktu dan untuk melakukan perintah jaksa tersebut. Artinya bukan menjadi alasan untuk perkara ini sengaja diperlambat. Yang kedua, bahwa penyidik tidak taat pada perintah institusi. Penyidik tidak taat pada perintah institusi. Bahwa penyidik diperintahkan untuk menangkap dan membawa. Please charge it. Penyidik diperintahkan untuk membawa dan menahan Dennis Caresta ketika saat pemeriksaan sebagai tersangka. Namun pada faktanya sampai dengan hari ini Dennis tidak ditahan. Yang ketiga, perbuatan menerima suap. Saya menghubungkan
dari poin 1 dan 2 tadi, dari poin tidak profesional dengan menangani perkara ini lambat, dan juga tidak taatnya penyidik kepada perintah institusi, ini murni atau semata-mata dugaan kami, walaupun biasanya begitu fakta di lapangan, bahwa karena penyidik menerima uang, kemudian dia mengikuti kemauan-kemauan daripada No si power. tersangka. Please Saya pikir charge itu it. aja, karena Son juga sudah menolak untuk saya melanjutkan informasi ini. Baik, terima kasih Pak Rasman. Baik.